Dokternya dong juga kok. Iya. Baik, kita mulai saja acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat semua. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua dalam suasana bahagia atas kehadiran anak kedua Bapak Atta Halilintar dan Ibu Aureli Hermansyah. Siang ini telah hadir bersama kita tentunya Bapak Atta Halilintar, Dr. Ivan Rizal Sidi, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Bunda Jakarta, Dr. Imelda Rahmawati, Hospital Director RSIA Bunda Jakarta, Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta, serta Dr. Puspa, perwakilan Indonesia Medical Tourism. Kita mulai saja acara inti pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Atta Halilintar untuk dapat memberikan pernyataannya mengenai kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar di RSIA Bunda Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin, punya putri kedua kami. Dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama Dr. Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahunnya bulan ketiga ya kayaknya. Bulan ketiga tahu lagi hamilnya, sampai kemarin akhiran selalu didampingi. Terus Dokter Puspa dan Dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini. Dan ini suatu rezeki yang luar biasa karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget. Dan terima kasih banyak. Seperti itu, kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita boleh buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin Atta, mungkin seperti apa sih kemarin sendiri kan kelahirannya gimana gitu kan, ada apa, seperti apa suasana di dalam pas lahiran sendiri? Iya, suasananya menurutku hikmat banget karena Aurel itu nggak pernah dia susah percaya sama dokter. Jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngelihat menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya. Bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya, saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini ya. Dan di dalam juga saya selalu merasa kayak ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, di mana dia mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan di situ saya juga udah
nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya happy-nya, bahagianya dan bersyukurnya pada saat itu. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal sendiri Bang? Perbedaannya apa ya? Mungkin itu orang udah tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Aminah rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus. Kalau misalnya Aminah tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan. Berapa kilo panjang? Berapa panjang? Nah, dokter tuh yang tahu berapa? Dokter. Berat badannya 3,3, panjang badannya 2,4. Saat persalinan apa ada hambatan atau lancar semua seperti itu? Alhamdulillah pada saat proses persalinan, setelah dokter Ivan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin A untuk mencegah perdarahan otak, kita potong kali pusatnya, lalu kita periksa ya Bapak Atta kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan komunitas yang sehat ya. Dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung berdoa takbir dan qomat pada saat azan dan juga qomat pada saat di dalam ruang operasi. Setelah itu kita lakukan injeksi ini. Nah, setelah injeksi ini kita naikkan ke atas, Bapak Atta langsung skip dengan anaknya lain. Dan setelah itu baru diberikan ASI dan alhamdulillah sampai saat ini hasilnya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya kita tanya sama yang melahirkan, membantu melahirkan istri saya. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak Atta. Ya, terima kasih. Juga keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya pertama-tama terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat, dan saya rasa selama 9 bulan aku habis satu kali pun mendampingi dua orang yang sekarang tentu karena sampai hari ini juga nggak habis juga. Jadi ini saya sangat pribadi dari pertama kali kehamilan dulu dan sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya ayah, dan juga contohnya sangat supportif. Dan selama proses kehamilan alhamdulillah lancar aja semuanya, dan kita udah ngobrol banyak persiapan untuk melahirkan, karena memang kita sebetulnya ngobrol ya, nggak normal segala macam, tapi karena kelihatannya memang bayinya cukup ya, dari juga proses sesar, jadi kita diskusi untuk melahirkan secara sesar nantinya. Jadi persalinan secara sesar juga sangat lancar sekali, karena ekspektasi dan juga pun sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak lebar didiskusikan dengan dokter anestesi juga. Jadi kita selama suntikan pembiusan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi mau agak relax gitu ya selama kelahiran. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini tak banyak banget. Dan ini kita memang menggunakan beberapa sih yang kita merasa bahwa pasien salah satu bisa recovery lebih cepat, dan sampai pagi ini juga kayaknya mobilisasinya bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang ini yang kita harapkan untuk ibu yang melahirkan, yang tentunya kalau bisa lain-lain, tapi kalau nggak bisa kebetulan seperti lahir saat ini recovery-nya sangat baik sekali. Jadi alhamdulillah kemarin dengan kondisi nama mungkin atau kayaknya belum di-spill nih, kenapa alasannya mungkin? Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan dulu. Inisialnya tetap A. Siapa Bang, belum pilihannya Bang?
Ya pasti kan kalau nama itu apalagi anak perempuan itu biasanya dari bapaknya ya. Jadi bahkan aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia senangnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin nanti. Alasannya kenapa mungkin tanggal 14? Ya biar lebih matang aja. Inisialnya tetap A, Bang. Inisialnya Hah? tetap A. Inisialnya A, huruf keduanya H, namanya gitu. A sama H. A sama H. Ada berapa suku kata bang? Aduh, belum itu. Kalau kemarin kan dipakai Aminah, Hana, Nur Atan. Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga. Bang Atta, lanjutin yang tadi Bang, mungkin ketika pelayaran yang kedua ini kan apa? Rambutnya lebih halus, ada kendalanya juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Amino tuh lahir aja, aku melihat tuh waktu lahir ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Amina itu waktu umur 6 bulan, ya pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker, dia mohak gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya gitu, bukan dibikin atau di waxing atau apa, bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Amina tuh nangis ya hari pertama itu, nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis, nanti minum susu sedikit nangis lagi. Terus ini tenang, kalem gitu. Nah, cuman ya tadi ada nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Di kelahiran Baby Aminah yang pertama kan ternyata nggak berani potong paling besar. Nah ini di kelahiran kedua apakah Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Iya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa, kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang taruh di kulkas nih, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupanya ada daging pak, dan bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua, doa di tempat hari-harinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman. Aku aja dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan belum? Apa tuh? Lari pagi. Lari pagi. Di taman daerah seputar sini. Siapa nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum berangkat. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Mungkin reaksi Aminah pas pertama kali adiknya seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya? Taci anaknya, jadi udah mulai nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel, kalau sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih papa aku begini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen, aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang namanya dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminahnya gitu. Karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke Dr. Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini adek. Lebih rewel lah berarti kakaknya. Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa kenahan dia nangis. Karena dia memang anaknya apa ya, taci gitu ya, gampang tersentuh gitu. Dia ngeliat adiknya mungkin kok ibunya gitu, kalau bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan ngerti. Itu kayak semacam bersama akad lahiran sendiri kan orang tua pasti hadir gitu. Seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan datang pulang juga rame-rame juga atau seperti apa?
Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kan kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit tentang komunikasi Aurel selama masa mau perlahiran itu seperti apa? Sehingga tadi Mas Atas bilang kalau udah lagi nyarinya Dokter Ivan gitu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokter? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang. Lebih tenang, lebih prepare, ya mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda ininya. Dan badannya juga beda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantu terus nih Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak ke nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana Dokter Puspa? Di Aurel sih aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Kak Aurel juga udah siap ya untuk hadapi anak kedua ini. Jadi sepanjang dokter kehamilan Kak Aurel juga udah siap. Jadi nenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel tambah nyaman, jadinya yang dicari dokter Ivan terus gitu. Dokter Puspa ini dokter yang pendamping selama kehamilan di rumah sakit muda. Kita memang ada yang bantuin untuk ke pasien-pasien yang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan atas sama biadanya lebih nyaman Dokter Puspa terus sebagainya. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih gitu? Kalau udah mulai sederhana atau mungkin seperti apa sih yang kuat untuk menjalankan? Alhamdulillah dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu kan. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya. Karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar ASI-nya masih biasa gampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah tangis atau apa. Jadi ini dia harus di mancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya. Tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Rencana pulang sendiri Mas Atas? ada Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah. Ibu dan anak. Persiapan di rumah sendiri seperti apa Kak? Pilih tanggal cantik seperti Amina kan 222. Kalau yang adiknya ini 11. Emang HTL sih sebenarnya udah dekat di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini 1111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi
ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngechat dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong, ya kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting apa ya, waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin sama di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11-11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen anak aku nanti biar dia pas lahir orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita mungkin menghargai aja keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana, yang lahiran bareng juga sama anak tua. Ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat dokter Ipan juga sehat selalu, sama dokter Abras, dokter Melda, dokter Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini. Banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah. Pak Atta, apakah bayinya untuk ASI eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin ASInya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya kan. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar ASInya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu. Kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara